Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sofa wa ashabihi ahli wafa wa ummatihi maniktafa wahtada amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Umi kita semua tercinta, istri beliau Umi Tuti Dahlia beserta semua keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan nikmat kesehatan dan panjang umur kepada beliau dalam ketaatan. Yang kedua, yang terhormat pimpinan, tadi pertama pengasuh, yang kedua pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ustadz Safruddin beserta keluarga, Ustadz Komarudin beserta keluarga, Ustadz Bahrul Ulum, Ustadz Fisabilillah dan keluarga semuanya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahan, memberikan nikmat panjang umur kepada beliau semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, wali santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang semoga Allah senantiasa juga memberikan keberkahan kepada bapak dan ibu semua, memberikan kemudahan mencari rizki, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, santriwan dan santriwati, banin dan banat Pondok Pesantren Nurul Ilmi, semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat dan Allah anugerahkan akhlak mulia kepada kalian semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili, sebenarnya tidak pantas saya mewakili Abi sekaligus juga mewakili Ustaz Safruddin. Tugas untuk menyampaikan amanah dari beliau untuk menyampaikan perihal tentang materi kita pada hari ini, yaitu tarhib Ramadan. Karena alhamdulillah Allah memberikan amanat usia kita sampai detik ini di bulan Sya'ban, sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka inilah bulan yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun, bulan yang kita nantikan selama 1 tahun, tamu agung yang kedatangannya menjadi sebuah kabar gembira buat kita semua. Kenapa demikian? Karena pada hari ini insya Allah akan kita bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan persiapan isti'dadan liliqai syahri Ramadan, persiapan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita akan mensarikan kitab beberapa makalah Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kitab yang membahas tentang 12 bulan dalam bulan Hijriyah. Semua dikupas tuntas oleh beliau tentang bulan dari mulai bulan Muharram sampai akhir bulan Hijriyah, dikupas tuntas oleh beliau. Dan salah satu bulan yang beliau kupas tak habis, beliau syarah, yaitu tentang bulan Ramadan. Baiklah para hadirin sekalian, mau tidak mau Ramadan akan datang dan kita akan menemuinya. Banyak orang yang bilang, kok tiba-tiba Ramadan, baru kemarin kita ketemu Ramadan, baru kemarin. Seakan-akan Ramadan itu datangnya tiba-tiba Ramadan. Dan sebenarnya kedatangan Ramadan itu bukan tiba-tiba, tapi itu menjadi hukum kausalitas, menjadi hukum yang pasti, bagaikan detik di setiap jam, bagaikan menit di setiap jam. Karena kedatangannya sudah diperhitungkan dan bukan datang tiba-tiba. Kalau kita bilang Ramadan datang tiba-tiba, ini
kita harus bermuhasabah sendiri, bermuhasabah diri, bahwasanya mungkin ada hal yang harus kita perbaiki. Karena Ramadan tidak datang tiba-tiba, ada waktu kita untuk mempersiapkan kedatangan Ramadan. Karena kenapa? Ada hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci ini. Karena memang banyak orang yang tidak siap menyambut bulan suci Ramadan. Banyak yang menanti tanggal Ramadan. Bahkan santri seringkali menanyakan kepada saya, Ustaz, kapan Ramadan, tanggal Ramadan dimulai? Ana bilang, tanggal 1 Ramadan, puasa kita mulai tanggal 1. Maksudnya bulan Masehinya kapan? Ana bilang tanggal 20. Walaupun kemungkinan tanggal 18 atau tanggal 19. Tapi jangan sampai yang ditanyakan hanya tanggalnya saja. Tapi apa yang terpenting buat kita, kita juga harus menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bukan hanya menanyakan tanggalnya. Sebab kata Ibnu Rajab, al-ayyamu makhazinul a'mal, fanzur madza tada'u fiha. Hari itu adalah gudangnya amal. Apalagi di bulan Ramadan, amal-amal dilipat gandakan. Maka lihat apa yang bisa kita simpan dalam setiap hari yang kita lewati. Jangan memori buruk yang kita lewati, yang kita simpan dalam hari-hari yang kita sudah lewati. Apalagi bulan Ramadan, banyak keistimewaan di dalamnya. Kalau saya boleh menganalogikan, bulan Ramadan itu bagi ini yang ibu-ibu nih yang senang masak, bulan Ramadan itu ibarat dapur bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, mana ibu-ibu nih? Dapur bagi ibu-ibu. Sebab dapur itu sepertiga hidup ibu-ibu. Sepertiga buat anaknya, sepertiga buat suaminya, sepertiga buat dapur, kebutuhan sehari-hari. Kapan buat dirinya? Kadang-kadang seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu tidak memikirkan dirinya. Bahkan ketika lebaran, sebelum dia milih baju buat dirinya, dia milih dulu baju buat anak-anaknya. Bahkan buat suaminya. Makanan kadang-kala tidak tertelan kalau tidak melihat suaminya udah makan apa belum. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini seperti itu. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggak ketelan makanan, suami saya udah makan apa belum di sana di tempat kerja, dipikirkan. Kalaupun makan berasa tidak kenyang, kalau belum melihat suaminya kenyang. Nah ini Ramadan itu ibarat dapur buat perempuan, yang mana dapurnya itu sudah alat-alatnya sudah lengkap, resepnya sudah ada, gasnya sudah tersedia, tinggal cetrek nyala. Bahan-bahan makanannya semua sudah ada, dari mulai beras sampai sayuran sampai ikan semuanya sudah ada. Itu ibu-ibu bukan main senangnya kalau dapurnya udah penuh semuanya. Tapi percuma kalau ternyata dapurnya itu sudah dipenuhi semuanya, sudah tersedia, tapi ibu-ibunya tidak memiliki strategi, tidak mau masak, tidak mau memanfaatkan keberadaan dapurnya, maka tidak ada hidangan yang bisa dihidangkan kepada keluarganya. Atau ibarat buat laki-laki yang senang mancing, Ramadan itu ibarat spot tempat memancing yang tempatnya teduh, nyaman, airnya tenang, ikannya banyak. Waduh, bukan main ini. Nikmat memancing, kerasa kalau begitu. Kail, semuanya umpan sudah tersedia. Tapi percuma kalau dia tidak punya strategi untuk memancing, kalau tidak ada kemauan untuk memancing. Nah, Ramadan seperti itu. Ramadan adalah keistimewaan buat umat Islam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Sebab Nabi pernah mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sudah datang bulan Ramadan kepada kalian. Apa sebenarnya bulan Ramadan? Yang pertama, di bulan Ramadan keistimewaannya, iqtaradallahu alaikum
Iktaradallahu alaikum siyamahu. Allah sudah mewajibkan puasa kepada kalian di bulan Ramadan, yang mana puasa tersebut juga pernah diwajibkan kepada umat yang lain. Tapi puasa Ramadan berbeda dengan puasa bagi umat yang lain. Pahalanya hanya Allah yang memberikan, punya keistimewaan bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah. Tuftahu fihi abwabul jannah. Yang kedua, di bulan Ramadan surga semua pintunya terbuka. Amal ibadah berlipat ganda di bulan Ramadan, memungkinkan orang-orang untuk memiliki kemungkinan yang besar untuk masuk ke dalam surga karena pintunya sudah terbuka. Yang ketiga, tughlaqu fihi abwabal jahim. Tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pada bulan suci Ramadan pintu neraka. Ini keistimewaan yang dimiliki bulan suci Ramadan. Wa tughallu fihi asyayatin, dibelenggu, setan-setan dibelenggu semuanya. Man hurima khairaha faqad hurima. Kalau semuanya itu sudah disediakan oleh Allah, pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kalau ternyata momentum yang baik di bulan suci Ramadan, kemungkinan-kemungkinan yang harus kita manfaatkan di bulan suci Ramadan, kita tidak manfaatkan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk melakukan perbuatan baik di bulan suci Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, faqad hurima, maka kebaikan tersebut selamanya akan terhalang. Kalau di bulan suci Ramadan saja manfaat, faidah, keistimewaan di bulan suci Ramadan yang begitu banyak dia tidak manfaatkan, bagaimana di bulan yang lain? Maka kita beralih lagi kepada perkataan Imam Ibnu Rajab bahwa setiap hari, semua hari dalam kehidupan kita adalah ibarat gudang. Maka lihatlah apa yang mampu kita simpan di dalamnya. Maka beruntung ini santri-santri di Nurul Ilmi setiap hari menatap kitab, membaca Quran, menuntut ilmu di Nurul Ilmi. Memori baik setiap hari selalu tersimpan dalam memori kalian. Coba bisa dibayangkan kalau di rumah kondisinya seperti apa. Sehari-hari pegang HP. Yang dilihat apa di HP? Oh, mungkin video-video ceramah Ustaz. Enggak mungkin. Kebanyakan anak-anak yang seneng main ponsel itu nonton YouTube-nya, bukannya ceramah, bukannya pengajian. Apa yang ditonton? Drakor, drama Cina, apalagi game. Seharian penuh main game. Lebih-lebih Bapak Ibu, ini sangat miris. Kita perhatikan banyak sekolah-sekolah di luar sana. Saya menghadapinya sendiri. Teman saya yang mengajar di sebuah sekolah itu sering acap kali terlibat dalam tawuran. Memori dalam kehidupan mereka selalu diisi dengan kekerasan. Adik kelasnya bahkan sudah mulai diberikan cara bagaimana menghadapi lawan. Mereka tidak terlibat nih, alumni-alumni tidak terlibat, senior-seniornya tidak terlibat. Sengaja adik-adiknya dilihat, dikasih senjata, kemudian diaduk kayak ayam. Diadu kayak ayam. Satu siswa kelas 7, masih siswa baru, habis jarinya. Jari kanannya, bukan jari kiri, jari kanannya habis terpotong. Sampai saat ini masih kelas 7. Anak yatim, tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ibu, yatim piatu. Tapi karena berada di lingkungan yang tidak tepat, diajak oleh senior-seniornya untuk berkelahi, akhirnya apa? Cedera. Dan tangan yang terpotong itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kalau ban pecah, kita bisa ganti di bengkel. Tapi kalau sudah anggota tubuh yang hilang, mustahil.
Memang ada transplantasi, ada mungkin transplantasi bagian tubuh, tapi harganya mahal. Maka beruntung santri-santri di Nurul Ilmi hari-harinya selalu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, nih apalagi terlebih lagi ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, maka hari-hari kita di bulan Ramadan ini harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, kalau bulan Ramadan itu banyak bahan-bahan yang sudah Allah sediakan, sampai sejauh mana kita bisa mengolah bahan-bahan itu menjadi pahala yang bisa kita nanti petik di akhirat nanti. Itu. Jadi jika kalau Ramadan itu adalah gudang yang sangat besar, maka apa yang bisa kita simpan di bulan suci Ramadan? Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam maqalah yang lain dikatakan, faminal ari 'alal 'abdi an yablughahu musimar ribh wa yakhruju minhu bil khusran. Bagaimana ini? Termasuk aib bagi seorang hamba, aib kalau dia menjumpai musim yang dipenuhi oleh keuntungan yang sangat besar, namun keluar dari musim tersebut dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Bapak dan Ibu sekalian, orang kalau berdagang di pasar, dia sudah memperhitungkan untung ruginya. Kondisi pasarnya bagaimana, banyak enggak pembelinya, sudah diperhitungkan. Jangan-jangan kalau mereka berdagang di tempat ini tidak laku. Kalau kemungkinannya besar, tempatnya bagus, pedagangnya saling bersaing dengan sehat, pembelinya banyak, strategis tempatnya, maka pasti akan dilirik oleh mereka. Nah, kalau urusan dunia saja kita sudah menggunakan strategi yang jitu, bagaimana dengan Ramadan? Maka kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sebab kenapa Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang berpuasa, sudah sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, kemudian banyak ibadah yang dia lakukan, qiyamul lail dan sebagainya, tapi rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Wa rubba min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang malam harinya beribadah kepada Allah, qiyamul lail dan sebagainya, tapi dia tidak merasakan mendapatkan pahala dari qiyamul lailnya, kecuali hanya begadang saja, hanya rasa ngantuk saja. Maka sudah harus buat kita ini semua untuk mempersiapkan wadah yang bersih memasuki bulan suci Ramadan, ilmu yang mapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai memasuki Ramadan kita membawa wadah yang kotor, gelas yang kotor, mangkok yang kotor. Coba bawa gelas kotor, dituang air dari teko, kotor nggak airnya? Kotor. Air bersih jadi kotor, tidak terminum, tidak bisa diminum. Gelasnya kotor, airnya kotor. Ramadan itu bulan yang jernih, air yang jernih. Kalau wadah hati kita ini dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan dengki, dipenuhi dengan hasud, banyak dosa yang kita miliki belum terhapus dengan istighfar dan taubat, bagaimana bisa kita memasuki bulan Ramadan dengan wadah hati kita yang kotor? Kotor semuanya. Nah, ini yang dimaksudkan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan. Nih harus. Sebab kenapa? Khawatir nanti dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fihi. Sangat disayangkan orang yang mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak diampuni di bulan suci Ramadan karena hatinya kotor. Maka Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki bulan Ramadan,
ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ruhani. Persiapan ruhiyah, istidadan ar-ruhiyah. Kita pastikan roh kita, hati kita itu suci sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Wadah yang kita miliki, hati kita sudah bersih. Kalau ada kesalahan orang lain, maafkan. Karena menyimpan dendam, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan membahayakan orang yang kita benci. Yang membahayakannya itu justru diri kita sendiri. Kalau kita punya dendam, sakit hati kepada orang, gak usah disimpan. Kalau orang itu sudah meminta maaf, maafkan. Kalau kita mau bulan suci Ramadan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa kita menyimpan dendam kepada orang lain, tidak memaafkan orang lain? Kalau ada dosa, maka harus kita hapuskan dengan taubat dan istighfar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bekal fikriyah. Kalau tadi yang pertama ruhiyah, yang kedua fikriyah atau ilmiyah. Bekal ilmu yang mapan sebelum memasuki bulan Ramadan, supaya kita tahu bagaimana tata cara menjalankan puasa Ramadan. Bagaimana kita bisa menjalankan qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak memahami mana rukun puasa, mana sunnahnya puasa. Akhirnya banyak larangan-larangan yang dia langgar, tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Maka ilmu harus kita cari untuk bekal memasuki bulan Ramadan. Kemudian bekal jasadiah. Bekal apa? Bekal jasmani, badan kita juga harus dipersiapkan. Kekuatan badan kita harus dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Yang terakhir adalah bekal maliyah, harta. Karena banyak, bukan berarti harta ini, oh bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk makan yang enak-enak. Di bulan Ramadan banyak sekali pasar-pasar Ramadan. Sebentar lagi di Pemda, di sepanjang jalur Tegar Beriman nanti dibuka itu pasar Ramadan. Subhanallah, makanan makin banyak aja di depan mata. Maksudnya bukan itu. Menyiapkan harta adalah di bulan suci Ramadan kita disiapkan untuk banyak berderma, banyak melakukan amal soleh, dan itu butuh modal. Maka harta juga dibutuhkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, semuanya itu harus ada. Kalau ada ilmu tapi tidak ada semangat, tidak, hati kita masih kotor, maka itu bisa salah arah. Ya. Ada ruh, kita punya semangat, dosa sudah, kita banyak istighfar, tapi ilmunya tidak ada. Nah, ruh tanpa ilmu itu bagaikan jalan tanpa arah. Ilmu tanpa ruh, kebalikannya. Sekarang ilmu tanpa ruh, kering. Kita tahu bagaimana cara puasa, tapi kita tidak ada semangat. Karena bekas-bekas dosa yang belum kita hapuskan, maka kering ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian ruh dan ilmu tapi tanpa ada fisik, akhirnya apa? Semangat jadi hilang karena mudah sakit. Semuanya ada tapi hartanya tidak ada. Banyak peluang yang kita lewati. Sedekah yang harusnya ada harta tapi kita tidak punya duit. Banyak kajian-kajian ilmiah tapi kita tidak bisa ikut karena tidak ada modal. Maka itu hal-hal yang harus kita siapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihantarkan memasuki bulan Ramadan dan kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf banyak kehilafan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.